Shalom saudara kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam pendalaman Alkitab. Episode kali ini berbicara tentang akhir zaman, tapi dalam seri yaitu Antikris. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kiranya Engkau urapi setiap kami, setiap hati kami dan mata kami melihat kebenaran firman yang tertulis, yang sudah Tuhan nubuatkan kepada orang-orang suci dan kepada kami, sehingga kami boleh mendapatkan pengertian dan menjadi lebih bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang akhir zaman, yaitu tentang tanda Allah dan tanda Antikris. Sebab saudara, di akhir zaman ini begitu banyak pendapat yang bermunculan. Hanya pendapat satu itu dari sisi Antikris saja. Terus dibesar-besarkan, tetapi tidak menyertakan tanda Allah. Demikian juga kalau kita melihat banyak sekali tanda Antikris itu akhirnya dihubungkan dengan angka dan dihubungkan dengan materi dan sebagainya, lupa dihubungkan dengan manusianya. Sebab itu kita akan melihat secara teliti supaya kita menjadi bijaksana. Ini adalah ilham roh atau juga rema atau wahyu yang ditulis oleh orang-orang suci, dan hari ini kita akan pelajari bersama. Kita lihat, yaitu tanda dari Allah. Kita memulai dari tanda dari Allah dulu. Karena kalau kita cuma bicara tanda Antikris, kita akan bicara, wah Antikris ini. Terus kemudian Tuhan memberi tanda kepada kita, kita takut. Karena mungkin bentuknya hampir sama, hanya tujuannya berbeda. Sebab itu saudara, kita pelan-pelan membaca dulu dari sejarah yang lama, yaitu tanda dari Allah, perjanjian lama, kemudian kita tarik pelan-pelan kepada perjanjian baru. Yaitu tanda dari Allah, Keluaran 13 ayat 8 dan sampai dengan 10. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tanda yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Artinya, tanda ini harus dikenakan dan diingat supaya dari tahun ke tahun. Tanda apa itu? Tanda yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, yaitu ada di dahi dan ada di tangannya, bahwa mereka telah dikeluarkan dari Mesir. Sehingga tanda ini menjadi peringatan untuk orang-orang yang Israel yang telah dikeluarkan, dan bagi orang Israel yang kemudian. Dan juga mungkin juga bagi kita, karena kita membaca itu dan kita bagian daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita lihat terus. Tanda firman Allah. Keluaran 13 ayat 16. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Itu tanda di tangan dan di dahi. Itu dari Allah, dari Tuhan kita. Sebelum kita membaca kitab Wahyu, sebelum kitab Wahyu ada, ribuan tahun sebelum kitab Wahyu ada, yang berbicara tanda Antikris yang ada di tangan dan di dahi, Tuhan sudah menubuatkan, Tuhan sudah menjadikan, Tuhan sudah membuat hukum bahwa harus ada tanda di tangan dan di dahi, bahwa kita menjadi milik Tuhan. Menjadi satu peringatan supaya kita selalu saudara membaca firman Tuhan. Tanda bahwa firman Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Kita lihat terus. Tanda pada Kain. Kejadian 4 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dia balaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kain pun diberikan tanda, saudara, bahwa itu ada juga tanda. Ada orang berkata juga tanda itu di dahi. Ada juga saudara pendapat yang lain. Tetapi
Yang jelas tanda pada Kain itu supaya Kain tidak dibunuh oleh orang lain. Dan tanda ini kemudian dicari oleh raja-raja seluruh dunia. Supaya dia kalau dapat tanda ini, dia tidak akan dapat terbunuh oleh serangan senjata musuh. Dan sehingga dia ini boleh dikatakan tidak dibunuh. Karena Tuhan melindungi dengan tanda ini. Tetapi tanda itu tidak didapatkan. Hanya diberikan kepada Kain sebagai perjanjian antara Tuhan dengan Kain pribadi. Kita lihat terus. Tanda di Mesir. Yaitu Tuhan pernah juga bicara kepada bangsa Israel supaya di rumahnya, di pintu rumahnya itu diberi tanda darah. Darah dari anak domba yang disembelih ditaruh di situ. Supaya ketika malaikat maut berjalan di Mesir, maka rumah yang ada tanda darah itu tidak dapat tulah atau tidak kena tulah, sehingga tidak ada satu anak sulung dari bangsa Israel mati, kecuali yaitu anak sulung maupun semua yang hidup sulung dari bangsa Mesir yang tidak ada tanda darah di rumahnya akan mati. Kita lihat terus. Meterai Allah pada dahi hamba Tuhan. Wahyu pasal 7 ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi kitab Wahyu pun perjanjian baru menuliskan bahwa nanti Tuhan akan memeteraikan, memberikan tanda di dahi orang-orang yang percaya. Sebelum ada kerusakan di bumi, sebelum ada bencana yang berat, yang menyakitkan, itu Tuhan akan menaruh tanda di dahi orang-orang percaya supaya mereka luput dari bencana atau wabah itu. Kita lihat Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi saudara, tentang meterai atau tanda di dahi ini perjanjian lama sudah ada. Itu menyatakan bahwa kita milik Allah, bahwa firman ada pada kita, dan juga dikatakan supaya kita mengingat akan firman Allah, membicarakan, dan bahwa kita sebagai milik Allah. Perjanjian baru kitab Wahyu mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan tanda di dahi juga, supaya kita luput dari bencana dan wabah. Dan ini dilupakan oleh orang-orang percaya. Sehingga ketika orang percaya membaca tentang tanda antikris di tangan dan di dahi, semua tanda yang di tangan di dahi dipukul rata semua, tidak boleh. Bahkan KTP, termasuk paspor, termasuk SIM, termasuk ATM, yang punya yang namanya tanda itu, chip itu saudara ditolak. Padahal itu tidak ada urusannya. Karena itu menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen atau orang yang lain, saudara. Itu menunjukkan, bukan bicara tentang tanda-tanda itu, menunjukkan kita itu milik iblis. Sehingga hari ini saudara, jangan cuma melihat dari satu sisi saja antikris. Sebelum kita membaca tanda antikris, supaya kita jangan menjadi tergesa-gesa dan takut karena berita tentang tanda di tangan dan di dahi. Kemudian nanti kalau Tuhan memberikan tanda kepada kita di dahi dan di tangan, kita tolak. Karena dianggap antikris. Karena kita tidak mengerti. Tanda itu, saudara, menunjukkan bahwa kita milik Allah. Atau tanda yang diberikan antikris adalah kita bukan milik Allah. Hanya itu. Tidak ada hubungan dengan tanda-tanda saja. Tetapi tanda itu melambangkan, menyatakan siapa kita dan milik siapa. Dan kita percaya kepada siapa. Itu saja. Sehingga tanda apapun juga yang diberikan kepada kita, baik melalui handphone, KTP, SIM, dan sebagainya, ATM, nggak masalah itu. Banyak orang-orang dulu menolaknya. Orang-orang pendeta menolak. Tapi yang menolak juga menerima KTP, SIM, ATM, saudara. Bahkan juga kalau kita melihat itu paspor atau yang lainnya, semua terima. Kenapa? Karena hati nurani mereka tahu bahwa itu tidak ada hubungan dengan antikris. Tetapi mereka itu hanya menafsirkan satu sisi. Nah, supaya kita menjadi bijaksana, maka kita pelajari ini.
Kita lihat terus ayatnya. Firman harus ada dalam hati dan pikiran. Ulangan 6 ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ulangan 11 ayat 18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu. Dan dalam jiwamu kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Artinya di sini bahwa saudara ada tanda di tangan dan di dahi. Untuk orang-orang supaya mengingat akan firman Allah. Bahkan di depan pintu rumah. Sehingga kita waktu kita tidur, waktu kita perjalanan, waktu kita makan bersama, waktu kita duduk bersama, kita jangan lupa membicarakan firman Tuhan itu. Sebab itu ditaruh di tangan dan taruh di dahi. Itu orang Israel banyak menaruh itu untuk mengingatkan mereka. Bahwa mereka harus hidup dalam firman. Dan mereka harus percaya Tuhan dan sebagai milik Tuhan. Kita lihat terus. Antikristus sudah ada. Sudah dan akan tiba. Ini saudara, kita bicara antikristus dulu. Sudah dan akan tiba. Artinya bahwa antikris ini bicara tentang orang, seorang, dan orang banyak. Nah, jangan antikris itu cuma satu orang, juga banyak orang. Yang banyak orang itu bisa datang dari orang Kristen sendiri, bisa juga dari lain. Yang seorang itu bicara orang memang betul-betul antikris yang memusuhi Kristen itu sendiri. Kita lihat dulu ayatnya, 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris, seorang akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi di zaman awal itu sudah ada banyak antikris yang muncul. Tetapi akan datang, akan muncul yang namanya seorang demi seorang. Saya katakan seorang demi seorang, nanti kita melihat ayatnya. Pribadi demi pribadi. Karena dikatakan juga dalam firman Tuhan, yaitu nabi palsu, itu berarti seorang. Binatang, saudara, itu satu orang. Iblis, satu orang. Dan ketiga-tiganya ini akan dilemparkan ke dalam neraka. Itu nanti kita lihat dalam kitab Wahyu dan dimanapun juga. Kita lihat dulu satu persatu. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Kita lihat dulu kategori definisinya antikris. Antikris itu berarti orang yang menolak tentang anak dan bapak, yaitu orang yang tidak percaya bahwa Allah itu punya anak dan tidak percaya Yesus sebagai anak Allah, saudara. Orang yang menolak baik bapak maupun anak ini berbahaya. Siapa yang percaya anak, dia harus percaya bapak. Siapa yang percaya bapak harus percaya anak. Dan kalau ada orang percaya, masa saudara Allah itu punya anak? Tidak secara jasmani, tetapi itulah disebut anak-anak Allah. Saudara, itu kalau kita menolak tentang Yesus sebagai anak Allah, berarti kita antikris, walaupun mungkin kita sebagai orang Kristen. Sehingga kita menempatkan Yesus sebagai seorang manusia biasa. Bukan anak Allah, bukan Kristus, atau juga bukan Tuhan. Dianggap cuma juru selamat biasa. Ini berbahaya. Mereka menganggap Yesus sebagai nabi. Bukan Allah, sederajat di bawah Allah. Di bawahnya Allah. Ini sudah muncul di zaman dulu yang bernama Arianus. Yang kemudian ajaran bernama Arianisme. Yang mengatakan bahwa Yesus juru selamat, tapi bukan Tuhan. Ya. Dia cuma juru selamat, dia di bawah Allah. Berarti saudara, dia tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah. Atau dia mengakui, tetapi saudara mungkin tidak menceritakan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, sama saja dia tidak mengakui sebagai anak Allah. Kita lihat terus.
1 Yohanes 4 ayat 3, kita masih bicara tentang ciri-ciri definisi antikris. Yaitu pertama kita tadi lihat bahwa ada seorang dan banyak, yang banyak sudah datang. Yang seorang itu akan datang, tetapi pada saat itu disebut akan datang. Yang banyak sudah datang, tapi akan datang juga banyak lagi. Tetapi di zaman sekarang, itu yang seorang apakah sudah datang dan apakah akan datang lagi, kita akan lihat. Contoh-contohnya itu yaitu bahwa mereka ini tidak percaya adanya Bapa dan Anak. Sehingga saudara, hari ini kita harus pelan-pelan melihat bahwa kalau kita percaya Yesus sebagai anak Allah, seperti Petrus yang Petrus katakan kepada Yesus, sehingga Yesus berkata, "Berbahagialah Simon, karena engkau bukan berkata-kata darimu sendiri, tetapi Bapakku Allah itu yang berbicara melalui engkau." Bahwa Yesus adalah anak Allah, seperti yang dikatakan juga oleh Nabi Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya. Demikian juga yang dikatakan oleh yaitu malaikat Gabriel maupun juga yang lainnya. Kita lihat dulu definisi yang lain, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 3 tentang antikris ini. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus ya tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikris. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Di zaman lalu dikatakan akan datang dan sudah ada juga. Jadi zaman waktu ditulislah kitab Yohanes ini oleh Rasul Yohanes, bahwa sudah ada banyak antikris dan akan datang banyak cirinya, bahwa mereka tidak mengaku Yesus berasal dari Allah. Mereka mengaku Yesus itu cuma manusia biasa, datang di bumi biasa, bukan dari Allah. Yesus katakan bahwa aku datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Dan dia adalah sang firman yang telah jadi manusia. Saudara, itulah saudara, kalau kita cuma mengatakan Yesus, aku percaya Yesus sebagai nabi, sebagai juru selamat, tetapi bukan dari Allah, itu cuma manusia, itu berbahaya. Karena apa yang ditulis itu 1 Yohanes 4 ayat 3. Ada lagi ciri yang lain, kita lihat dulu. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi sudah banyak yang telah muncul. Saat itu muncul dan sudah pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Artinya di sini sudah muncul di zaman dahulu orang menolak Yesus. Bahwa mereka menolak, seakan-akan berkata bahwa Yesus itu saudara, manusia biasa. Padahal firman berkata bahwa Yesus Kristus itu telah datang sebagai manusia. Telah datang sebagai manusia itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, sang firman yang telah datang sebagai manusia. Lah ini ditolak oleh orang-orang tertentu di zaman dahulu, di zaman waktu ya Rasul Yohanes masih hidup dan sampai sekarang juga ada. Mereka menolak Yesus itu datang dari Allah, bahwa dia lahir dari Roh Kudus, itu mereka menolaknya. Kita lihat dulu sekarang bicara tentang antikris itu, baik tanda dan orangnya. Wahyu 13 ayat 16 dan 18. Dan ia, yaitu antikris, menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Sampai di sini dulu ayat 18 kita akan baca nanti lagi. Jadi di sini dikatakan saudara bahwa iblis itu meniru-niru, membuat kita menjadi bingung. Sehingga ketika tanda dahi, meterai di dahi maupun di tangan, kita menolak. Karena kita ingat Wahyu 13 ini, iblis memberi tanda juga. Supaya setiap orang yang percaya Tuhan itu menolak tanda dari Allah di tangan dan di dahinya. Karena dianggap semua tanda di tangan dan dari dahi itu dari iblis. Padahal iblis hanya meniru saja. Kalau kita melihat tanda dari iblis itu hanya bicara tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Saudara, tidak ada tanda tentang apakah firman atau tidak. Sehingga kalau kita diberikan tanda dari Tuhan, kita masih boleh jadi orang percaya. Kita bisa membaca firman, menjadi anak-anak Tuhan.
Tetapi kalau tanda dari iblis itu diberikan, kita tidak boleh membeli menjual kecuali kalau kita percaya dan menyembah dia, menyembah bukan tanda angkanya. Tetapi sebutkan, saudara disebutkan yaitu nama binatang itu. Bilangan namanya. Jadi ingat bilangannya 666, tandanya banyak. Tetapi yang penting adalah orangnya dan namanya. Jadi jangan lihat tandanya, saudara. Jangan melihat angkanya. Tetapi melihat, saudara, bahwa orangnya, namanya siapa. Yang pasti bukan Yesus, saudara. Pasti ini bukan datang dari Allah, cuma manusia biasa. Yang menyebut nanti sama seperti Yesus, atau sebagai juru selamat, atau sebagai Mesias, atau seperti itu yang menentang Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Yesus datang di dunia ini, saudara, datang dari Allah, dia tolak semuanya. Nah, itu kita harus tahu bahwa orang ini akan menyebarkan ajaran, akan menjadi satu doktrin, saudara, dan juga dikatakan dia punya nama yang akan mengatakan bahwa Yesus bukan dari Allah dan sebagainya. Kita lihat ayat 18. Yang penting di sini adalah hikmat. Jadi kita harus punya hikmat, saudara. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Jadi menghitung bilangan itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Jadi saudara kalau ngitung itu jangan ngitung cuma angkanya. Manusianya. Dan bilangan itu bilangannya ialah 666. Itu boleh dikatakan manusia diciptakan pada hari ke-6. Dan kemudian ada yang namanya triple six. Itu menunjukkan seperti Tritunggal. Jadi dia meniru Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini triple six. Yaitu nabi palsu, binatang, dan si iblis. Sama, saudara. Nah, ini cuma arahnya ke situ. Mereka menolak Tritunggal, tapi mereka akan datang seperti ini. Ini hanya meniru saja si iblis itu. Jadi bilangannya 666, yaitu bilangan seorang manusia. Bahwa itu adalah manusia, saudara. Yaitu nabi palsu, binatang itu. Dan kemudian kita lihat iblis itu sendiri yang akan datang, saudara, untuk membuat manusia itu memberontak kepada Allah. Kita lihat bahwa angka 66 nama dan orangnya itu di dalam kitab Wahyu 14. Kita lihat dulu supaya jelas. Saya bacakan Wahyu 14 ayat 11 sampai dengan 13. Untuk menyambung Wahyu 13 yaitu bilangan nama orang dan namanya. Jadi bukan kembali lagi bicara angka saja. Kita lihat dulu ya. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Mereka ini berarti orang punya nama ada beberapa sehingga kata mereka. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Dijelaskan di Wahyu 14 ayat 11 ini. Yaitu tanda namanya. Jadi bukan tanda angka lagi, saudara. Kalau tanda angka itu kita akan bisa menafsirkan macam-macam. Tapi tanda angka 666 itu menunjukkan orang yang punya nama. Dan 6663 itu berarti, saudara, itu menunjukkan antikris yang perorangan itu terdiri dari 3. Yaitu nabi palsu, seorang binatang itu, mungkin dia adalah seorang penguasa dunia, ya tentara, mungkin bisa juga seorang politikus. Dan yang ketiga adalah seorang itu adalah iblis itu sendiri. Sehingga kalau kita harus melihat tanda namanya. Jadi kita jangan cuma sembarangan angka 666 itu antikris. Tetapi yang penting kita menyembah siapa? Menyembah nabi palsu itu, binatang itu, atau iblis. Atau kita menyembah nama Yesus. Jadi ayat 12 menerangkan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah ini penting. Selama kita percaya Yesus,
saudara, kita membaca firman Allah, saudara, itu gak ada masalah. Kecuali nanti antikris itu akan membuat kita tidak boleh percaya Yesus. Kita dipaksa, mungkin kita akan dibunuh, kita nggak boleh jual dan beli, mungkin kita akan dianiaya, akan macam-macam. Baru itulah kita tahu, saudara, bahwa itulah antikris. Tetapi saudara, kalau sekarang ini angka maupun tanda-tanda baik di tangan, di dahi, selama tidak membuat kita memungkiri iman kepada Yesus dan kepada firman Allah, itu nggak ada masalah, karena itu bisa tanda umum dari dunia dan bisa juga nanti tanda khusus dari Tuhan. Nanti tanda yang dari setan itu diberikan supaya kita menyembah setan itu, yaitu 3 orang ini. Yang perorangan satu muncul, dikatakan yang ada, kemudian saudara hilang, dan kemudian muncul lagi, itu ada nanti dalam kitab Wahyu, saudara. Sehingga kalau kita kembali lagi, ini nabi palsu seorang, binatang ini seorang yang dikatakan ini iblis seorang. Nah, inilah yang dikatakan belum datang pada waktu itu. Apakah sekarang sudah datang? Kita akan mempelajari firman Tuhan dulu, saudara. Bahwa yang penting kembali kita harus bijaksana, punya hikmat. Jangan lagi sebagai orang Kristen kita ini nggak punya dasar. Oh, jangan pakai tanda 666 itu antikris kita. Iya. Jangan mau dikasih materai, jangan mau kasih di tanda dahi itu dari antikris. Kita nggak lihat yang lainnya. Ini orang-orang yang suka ngomong begini, ini orang-orang yang suka cari sensasi kontroversial, yang kurang membaca firman, saudara, yang membuat menjadi ketakutan, kebingungan, saudara. Sehingga kita harus mulai bijaksana. Sehingga kita tidak boleh lagi, saudara, menjadi orang-orang bodoh, tapi bijaksana. Yang penting apapun juga, baik nanti kita bicara chip, episode selanjutnya, itu sudah tidak boleh lagi. Saudara, kita harus gabungkan dengan antikris. Itu bisa tanda dari dunia, bisa tanda dari Tuhan, bisa juga tanda dari setan. Yang penting, kalau dunia memberi kebebasan kepada kita. Menulisnya namanya siapa, agama apa, nggak diurusin, nggak masalah. Yang dari antikris ini dikasih tanda harus meninggalkan Yesus Kristus. Tidak boleh percaya Yesus, harus menyembah dia, setan itu. Nah, baru saudara kalau nggak percaya dibunuh. Kalau percaya sama dia, setan ini, dikasih tanda. Itu baru saudara. Kita harus tahu seperti itu. Kalau nggak seperti itu, jangan takut. Ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita sekarang membaca kitab Wahyu 17 ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Inilah saudara yang saya katakan 666 itu, yaitu bilangan nama orang dan namanya itu, yaitu nabi palsu, itu muncul, kemudian hilang. Muncul lagi satu, yaitu binatang itu. Kemudian hilang lagi, tidak ditemukan, muncul lagi, yaitu si iblis itu. Sehingga 666 itu jangan cuma ditafsirkan bahwa manusia diciptakan hari ke-6, 666 itu berarti manusia yang sempurna akan kemanusiaannya. Tapi mari kita juga menambah penafsirannya, yaitu kalau 666 berarti 6-nya 3 kali, yaitu manusia yang saudara dikatakan seorang 3 itu menjadi satu, tapi bukan Tritunggal. Tetapi saudara memang 3 ini berbeda, 3 ini memang berbeda posisi semua. Tidak seperti Tuhan yang jadi satu. Nah, sehingga mereka mau meniru Tritunggalnya Tuhan ini.
tapi tidak sempurna karena mereka memang tidak bisa menyatukan. Hanya Tuhan itu Tuhan yang hebat, saudara. Sehingga dikatakan yang satu muncul kemudian hilang. Satu muncul, hilang lagi. Satu muncul, orang bingung semua. Makanya kalau kita pelajari pelan-pelan dengan pelajaran ini, saudara boleh berulang-ulang membuat diskusi supaya saudara menangkap firman ini dengan baik. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang menambahi kebingungan, bukan memberikan ketenangan sehingga mengacaukan saudara perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu kacau. Kita lihat terus ayatnya. Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Nah, ini saudara bisa ketahuan orangnya. Berarti binatang itu seorang yang punya nama juga, yang berkuasa di pemerintahan, saudara, atau negara. Nabi palsu bicara soal keagamaan, ini seorang-seorang saja. Ditangkap mereka yang telah melakukan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi nanti nabi palsu ini mengajarkan ajarannya. Nanti binatang ini pemerintahan akan menekankan bahwa orang-orang tidak boleh lagi menyembah Yesus. Tetapi harus menyembah kepada binatang atau setan itu. Kalau tidak, saudara akan dibunuh. Kalau mau menyembah, dikasih tanda di tangan dan di dahinya. Supaya bisa membeli dan menjual. Tidak ada hubungannya saudara dengan iman. Tetapi dia memang saudara, maksud saya, saudara, tidak ada hubungan dengan iman yang Tuhan berikan tanda di tangan dan di dahi. Dia ini hanya bicara memindahkan iman kita dari Yesus kepada setan. Selama tanda yang ada di dunia ini, baik dari pemerintah secara umum, dari gereja, itu membuat kita semakin percaya dan beriman Yesus, itu nggak masalah. Wahyu 20 ayat 7-10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Setelah dua ini ditangkap, dibuang, saudara, maka setan itu ditangkap, dilepaskan. Dan iblis atau setan itu akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Dan kota yang dikasih itu, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Inilah saudara, kita lihat 6 pertama, 6 kedua, 6 ketiga. Jadi di sini kita saudara harus belajar baik-baik gitu loh. Mengapa kita harus belajar antikris dan tanda-tandanya? Supaya kita jangan sampai cuma melihat tanda terus kita lupa dengan saudara, yaitu tujuan Tuhan dan penyesatan itu sendiri. Kita lihat terus. Siapakah antikris itu? Tadi disebutkan tanda namanya. Berarti nama seorang bukan angka atau barang. Jadi kalau ada angka barang nggak masalah. Bilangan namanya berarti nama seorang atau bilangannya, yaitu orang. Bilangan seorang manusia berarti seorang manusia. Sudah diterangkan. Oke, saya kembali terangkan sedikit. Jadi ketika itu saudara, sebelum Tuhan datang ke dunia ini, akan ada bencana begitu berat. Tetapi orang-orang yang cinta Tuhan diberikan tanda di tangan dan di dahi, supaya tidak kena wabah atau bencana yang menyakitkan itu. Yang tidak memakai tanda dari Allah akan kena wabah itu. Contoh-contoh mungkin saudara, kalau kita bicara tanda-tanda sepertinya, ya saudara bisa tafsir sendiri menurut saudara apa.
Mungkin juga bisa kalau secara umum saja ya, pemerintah memberi tanda, yaitu saudara divaksin, supaya tidak kena tandanya ada sertifikat. Ini tidak ada hubungannya dengan yang ada antikris, karena tidak mengubah iman kita. Dan kalau kita tidak pakai tanda sertifikat ini, berarti kita ini akan kena penyakit itu. Tapi itu pun bukan jaminan. Kita tidak kena lagi. Tetapi yang jelas nanti Tuhan memberi tanda khusus supaya kita ini kebal dan tidak kena wabah yang mematikan, yang menyakitkan sekali itu. Jadi setelah manusia itu, saudara, dilepaskan dari ancaman wabah itu karena ada tanda dari Tuhan. Maka kemudian kalau kita melihat, yaitu kita bicara tentang Tuhan akan datang di atas awan-awan. Tapi sebelumnya itu, nabi palsu yang sudah mengajarkan tentang keyakinan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan anak Allah, yang bukan dari Sang Firman telah jadi manusia, Yesus itu dan sebagainya, dianggap cuma manusia, itu ajaran itu, saudara, itu ditangkap dan sudah dimasukkan dalam neraka. Dan kemudian waktu Yesus datang, kita diangkat semua. Waktu kita diangkat, saudara, nah disitulah kemudian Yesus akan turun ke dunia untuk menghadapi peperangan. Yaitu peperangan, saudara, melawan orang-orang, ya raja-raja yang menentang dia. Dan Israel berseru kepada Tuhan. Ada orang mengatakan bahwa itu perang Harmagedon. Iya. Sehingga kemudian binatang itu ditangkap. Yaitu penguasa dunia yang mengajak seluruh negara-negara untuk berperang melawan Israel dan melawan Tuhan, memungkiri Yesus sebagai Tuhan. Itu dikalahkan. Nah, kemudian saudara, binatang itu dimasukkan ke neraka. Kemudian saat itu barulah kita berkata ada Yerusalem baru. Saudara, sebelum Yerusalem baru kita memerintah, maaf ya, kita memerintah sebagai raja-raja bersama Tuhan. Nah, pada saat itulah kemudian setelah 1000 tahun kita memerintah, si iblis ini dilepaskan. Sementara nabi palsu dan binatang sudah di neraka, kita memerintah bersama dengan Tuhan, si iblis dilepaskan. Setelah 1000 tahun dilepaskan. Wah, waktu dilepaskan, itulah dia mulai menyesatkan orang lagi dari Gog Magog untuk berperang dengan orang umat-umat Tuhan, untuk memusnahkan Yerusalem itu. Dan kemudian Tuhan menghancurkan mereka, dan iblis kemudian ditangkap dan dimasukkan ke neraka. Setelah itu barulah Yerusalem baru, bumi baru muncul. Dan sudah tidak adalah tangis ratap iblis, nabi palsu, dan binatang itu selama-lamanya sudah di neraka disiksa siang malam. Kita lihat selanjutnya. Kita baca di dalam kitab, yaitu Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Wahyu 24. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, inilah kemudian kita melihat bahwa mereka mulai memerintah bersama dengan Yesus 1000 tahun setelah nabi palsu, ya saudara, ini binatang ditangkap. Setelah 1000 tahun baru iblis dilepas, saudara. Nah, dilepas untuk apa? Menyesatkan. Kita lihat ayatnya dulu. Kita baca Wahyu 20 ayat 8 sampai 10.
Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka, yaitu 3 orang itu, 3 oknum itu disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itulah kisah rentetannya, saudara. Kita akhiri dengan 1 ayat firman Tuhan. Orang percaya dimeteraikan dari Roh Kudus. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Puji Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan memberikan hikmat supaya saudara-saudara kami membaca berulang-ulang, supaya mereka mengerti rentetannya, supaya mereka tidak menjadi bingung, tidak disesatkan, tetapi mereka boleh menjadi orang berhikmat dan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya tentang yaitu akhir zaman, yaitu bicara tentang tanda, yaitu chip itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati.